Perkenalkan, nama saya Samuel Istomi Situmorang, NIM 20050131. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai model ECM atau Error Correction Model. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwasanya Error Correction Model merupakan analisis yang sering digunakan dalam ekonometrika. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel independen maupun dependen. Model ECM merupakan sebuah teknik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas di waktu saat ini maupun lampau. ECM hanya digunakan untuk data runtun waktu atau time series. Untuk memulai tahapannya, beberapa cara dapat digunakan untuk mengetahui kita harus menguji stasionaritas data. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode grafik dan metode akar unit. Di sini kita akan melakukan pengujian stasionaritas dan pengujian model ECM menggunakan data time series yang terdiri dari rentang waktu. Kita akan mengimport datanya terlebih dahulu. Next. Kita akan pilih date regular frequency annual, kan data tahunan. Kita mulai dari tahun 1981. Kita klik finish. Nah, kita akan klik satu persatu variabel yang akan kita uji. Pertama, di sini saya akan mengklik variabel export. Kita akan klik open. Nah, di sini kita lihat bahwasannya datanya berbentuk time series terdiri dari rentang waktu. Kita akan mulai dengan metode menguji melalui grafik. Kita akan klik view, grafik. Oke. Berdasarkan grafik, kita dapat melihat bahwasannya ada indikasi data tidak stasioner. Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan bahwa variabel ekspor ini memiliki tren yang cenderung meningkat. Namun, untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kita akan lakukan pengujian yang lebih akurat, yaitu uji akar unit atau unit root test. Caranya, kita akan klik view, kita klik unit root test, tanda unit root test, kemudian kita akan klik pada tingkat level. Di sini kita melihat bahwasannya nilai dari tes statistiknya lebih besar daripada nilai kritis pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Dan juga kita dapat melihat nilai dari probability-nya sudah lebih besar daripada tingkat alfa, baik itu 1%, 5%, dan 10%. Hal ini menunjukkan bahwasannya data dari variabel ekspor ini tidak stasioner. Data yang tidak stasioner bila dilakukan regresi akan memiliki kecenderungan terjadinya spurious regression atau regresi lancung. Oleh karena itu, solusi agar data menjadi stasioner, kita harus mengganti pilihan level dengan diferensi. Jadi, dari tingkat level kita akan mengganti dengan tingkat diferensi. Pada tingkat diferensi pertama, cenderung data sudah stasioner. Namun, bila ternyata belum stasioner, kemungkinan besar pada tingkat diferensi kedua sudah stasioner. Tetapi jika masih belum stasioner juga, artinya data ini sangat ekstrim, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengujian pada tingkat diferensi ketiga, dan seterusnya. Karena
data ini tidak stasioner, maka kita akan melanjutkan menguji ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat first difference. Kita klik unit clusters, kita pilih first difference. Kita klik OK. Di sini kita melihat bahwasanya nilai tes statistiknya sudah lebih besar daripada nilai kritis pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Dan nilai probability-nya sudah lebih kecil daripada nilai alpha, baik itu 1%, 5%, dan juga 10%. Hal ini menandakan bahwasanya data dari variabel ekspor ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Bila data sudah terjadi stasionaritas, maka kita tidak perlu lagi melakukan pengujian pada tingkat selanjutnya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwasanya data pada variabel ekspor ini sudah stasioner, kita akan menguji variabel lain. Jadi ini kita kembalikan menu utama. Kita akan uji sekarang variabel investasi. Kita lihat pada grafik. Nah, berdasarkan grafik ini, kita melihat bahwa datanya tidak stasioner karena menunjukkan tren yang menurun. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan lagi apakah data ini stasioner atau tidak, kita akan melakukan pengujian pada unit root test atau unit uji akar unit. Kita akan melakukan pertama pada tingkat level. Di sini kita dapat melihat bahwasanya nilai dari tes statistiknya lebih kecil dari nilai kritis 1%, 5%, dan 10%. Dan nilai probability-nya lebih besar daripada nilai alpha, baik itu alpha 1%, 5%, dan 10%. Hal ini menandakan bahwasanya data ini tidak stasioner pada tingkat level. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengujian pada tingkat selanjutnya. Kita klik View, Unit Root Test, akan uji pada tingkat First Difference. Di sini kita melihat bahwasanya nilainya sudah berubah. Di sini kita lihat nilai tes statistiknya sudah lebih besar dari nilai kritis 1%, 5%, dan juga 10%. Dan nilai probability-nya sudah lebih kecil daripada nilai alpha, baik itu 1%, 5%, dan 10%. Hal ini menandakan bahwasanya data ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi melakukan pengujian ke tingkat selanjutnya. Kita akan menguji data selanjutnya, terakhir yaitu nilai tukar. Kita lihat grafik. Kita melihat bahwasannya data ini terdapat indikasi tidak stasioner karena dia menunjukkan tren yang langsung meningkat. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan lagi apakah data ini stasioner atau tidak, lebih memastikan lagi, kita uji ke unit root test yang lebih akurat. Kita pertama akan uji pada tingkat level. Dari sini kita melihat bahwasanya nilai tes statistiknya lebih besar, lebih kecil, lebih kecil daripada nilai kritis 1%, 5%, dan 10%. Dan nilai probability-nya lebih besar daripada alpha 1%, 5%, dan 10%. Hal ini menandakan bahwasanya data tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita akan melakukan pengujian ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat first difference. Kita melihat bahwasanya nilainya sudah berubah. Tes statistiknya sudah lebih besar dari nilai kritis 1%, 5%, dan juga 10%. Dan nilai probability-nya sudah lebih kecil daripada nilai alpha, baik itu 1%, 5%, dan 10%. Hal ini menandakan bahwasanya data dari variabel nilai tukar ini sudah stasioner pada tingkat first difference.
Kesimpulan dari semua uji stasionaritas kita menggunakan unit proses ini didapatkan bahwa ketiga variabel stasioner pada tingkat first difference atau diferensi pertama. Oleh karena itu, agar kita lebih yakin lagi dengan hasil ini, kita dapat melakukan dengan uji root test atau uji akar unit dengan tiga variabel sekaligus. Oleh karena itu, kita akan kembali ke menu awal. Kita blok ketiga variabel. Investasi, ekspor, nilai tukar. Kita klik open as a group. Di sini muncul datanya semua. Kemudian kita akan klik view. Kita pilih unit root test. Kita akan uji pertama pada tingkat level. Di sini kita melihat bahwa nilai probability-nya lebih besar dari tingkat alpha, 5%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya ketiga variabel ini tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, kita akan perlu untuk melakukan pengujian ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat first difference. Kita klik view, unit test, kita pilih first difference. Oke. Nah, nilainya sudah berubah. Hasil dari probability-nya menunjukkan bahwasannya nilai probability-nya lebih kecil daripada tingkat alfanya sekitar 5%. Sehingga ketiga variabel ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Karena ketiga variabel ini sudah stasioner, maka artinya terdapat hubungan jangka panjang antar ketiga variabel ini. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji kointegrasi dari ketiga variabel ini. Makanya kita akan kembali ke menu awal lagi untuk melakukan uji kointegrasi. Setelah itu, kita blok ketiga variabel, kemudian klik open as a group. Kemudian kita klik view dan pilih co-integration test. Kita pilih Johansen System. Kita klik OK. Nah, hasil kointegrasi ini dapat kita baca dengan membandingkan nilai trace statistiknya dengan nilai krisis pada tingkat 5% atau 1%. Kita lihat bahwasanya nilai trace statistiknya lebih besar, bahkan sangat besar. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ketiga variabel ini saling terkointegrasi. Setelah mengetahui bahwa hasil dari uji kointegrasi ini, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah koreksi model kesalahan Angel Granger. Koreksi model ini dapat kita lakukan dalam dua tahap. Caranya yang pertama kita klik, kita kembalikan ke menu awal. Kita klik quick estimate question. Kemudian kita masukkan ketiga variabel. Kita pilih investasi pertama, dikarenakan investasi merupakan di sini menjadi variabel dependennya, dan kita masukkan kemudian variabel yang lain, variabel independen, ekspor, dan nilai tukar. Kita klik OK. Di sini kita melihat bahwasanya nilai
probability dari ekspor lebih kecil daripada tingkat alfa, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya variabel ekspor memiliki pengaruh dengan investasi. Begitu juga dengan nilai tukar, lebih kecil dari 10%. Karena itu, nilai tukar juga berpengaruh dengan investasi. Oleh karena itu, setelah itu, langkah selanjutnya kita klik tombol prop, kita pilih make residual series, nama ini dengan ECT misalnya, klik OK. Kemudian kita akan klik quick estimate question, kita masukkan kita klik, kita masukkan persamaan regresinya, kita BD, kemudian kita masukkan variabelnya sama investasi. Dan kita pilih lagi, pilih ekspor, ini kita pilih nilai tukar, kemudian kita pilih residualnya tadi, kemudian kita pilih pada tingkat first difference min 1, kita klik OK. Di sini kita dapat melihat bahwasanya nilai statistiknya yaitu sebesar minus 3,530532. Nilai statistiknya cukup tinggi dan nilai probability-nya lebih kecil daripada 5%. 1%, 5%, dan juga 10%. Hal ini menandakan dan menunjukkan bahwasannya model koreksi kesalahan atau error correction model atau ECM yang digunakan sudah valid. Nah, karena sudah valid dan sudah benar, kemudian kita juga bisa melihat pengaruh jangka pendeknya. Kita kembali kepada, kita klik view, prop, kita klik prop, specify atau estimate. Kita akan lihat pengaruh jangka pendeknya. Ini kita hapus. Klik OK. Nah, hasilnya sebagai berikut. Kita melihat bahwasanya nilai probability-nya sebesar dari ekspor 0,1627. Artinya lebih besar dari tingkat alfanya. Sehingga disimpulkan bahwasanya ekspor ini tidak mempengaruhi perubahan dari investasi. Kemudian di sini juga kita lihat nilai tukar, bahwasanya juga lebih besar dari tingkat alfanya, baik itu 1%, 5%, dan 10%. Artinya bahwasanya variabel dari nilai tukar ini
tidak mempengaruhi perubahan dari variabel investasi, atau secara jangka pendek tidak berpengaruh. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan dari hasil pengujian model SCM atau Error Correction Model ini, dapatkan bahwa variabel saling berkointegrasi dan koreksi kesalahannya atau Error Correction Modelnya tadi atau ECM itu sudah valid dan benar. Hanya saja, untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendek masih belum mempengaruhi antar variabel. Tadi memang di jangka panjang tadi berpengaruh. Maaf, di jangka panjang berpengaruh, tapi hanya di jangka pendek yang tidak berpengaruh. Oleh karena itu, demikian penjelasan mengenai Error Correction Model atau ECM. Demikian, saya mengucapkan terima kasih.